Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan dari penelitian tindakan kelas yang kami lakukan dengan judul meningkatkan kemampuan numerasi siswa dengan metode pembelajaran pendekatan realistik mathematics education kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 1 Sukowono Jember. Penelitian ini disusun oleh 4 mahasiswa. Yang pertama yaitu Irma Yunitasari, yang kedua Regita Dewi Wulandari, yang ketiga Fitria Ainu Nazla, dan yang terakhir Nabila Nur Asmi. Saya di sini Fitria Ainu Nazla akan menjelaskan bab 1 yang pertama, latar belakang masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa kelas 6 di SDN Sukorejo 1 Sukowono Jember. Kemampuan numerasi yang meliputi penggunaan dan pemahaman angka serta operasi matematika dasar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seperti berbelanja, mengelola uang, dan memecahkan masalah. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami matematika dan menerapkannya dalam kehidupan nyata akibat metode pembelajaran yang kurang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan pembelajaran inovatif seperti pendekatan dengan metode pembelajaran realistik matematik menjadi penting. Penerapan metode ini menekankan pengalaman belajar yang nyata dan relevan bagi siswa untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang matematika. Meskipun pada metode pembelajaran ini efektif dalam beberapa konteks penelitian yang mengeksplorasi penggunaannya di sekolah dasar di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan seperti Sukowono Jember, masih terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dengan mengeksplorasi keefektifan pembelajaran realistik matematik education dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa kelas 6 di SDN Sukorejo 1 Sukowono Jember. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pendidik dan pembuat kebijakan tentang cara terbaik dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan matematika di Indonesia secara keseluruhan. Dalam penelitian tindakan kelas ini, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana peningkatan kemampuan numerasi siswa dengan metode pembelajaran realistik matematik education kelas 6 di SDN Sukorejo 1 Sukowono Jember. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa dengan metode pembelajaran realistik matematik education kelas 6 SDN Sukorejo 1 Sukowono Jember. Yang terakhir yaitu manfaat dalam penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama, kegunaan teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi yang A sebagai masukan bagi pihak penyelenggara pendidikan dalam rangka meningkatkan hasil belajar matematika siswa, yang B sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang. Yang kedua, kegunaan praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi A. Sebagai bahan masukan pada guru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional di masa mendatang. Yang B. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan. Nama saya Nabila Nur Asmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 kajian pustaka. Nah, yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Ada berapa yang terkait dari judul ini.
Nah, yang pertama itu ada pengaruh model pembelajaran realistik matematik education terhadap aspek kognitif matematika siswa kelas 3 sekolah dasar. Hasil penelitian tersebut terbukti bahwa penerapan model realistik matematik education berpengaruh terhadap aspek kognitif dan mengalami peningkatan. Artinya, setelah diberikan perlakuan, maka model pembelajaran realistik matematik education berpengaruh terhadap aspek kognitif siswa pada mata pelajaran matematika siswa kelas 3 SD Negeri 2 Suruh. Nah, yang kedua itu ada pengaruh pendekatan realistik matematik education terhadap kemampuan numerasi siswa kelas 5 di SDN Cipayung 1. Hasil penelitian tersebut membuktikan pendekatan realistik matematik education berpengaruh terhadap kemampuan numerasi siswa pada materi kelipatan, persekutuan terkecil atau KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB siswa kelas 5 SD Cipayung 1. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh pendekatan pendidikan matematik realistik Indonesia terhadap kemampuan numerasi siswa. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh dari pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia terhadap kemampuan numerasi siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Karangduren. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kemampuan numerasi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, jika dianalisis terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang pertama yakni penelitian tersebut menggunakan kuasi eksperimen. Penelitian ini dilakukan di kelas 3, mengukur kemampuan kognitif dan mengukur kemampuan hanya dengan post-test. Perbedaan dengan judul yang kedua yakni terletak pada metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis non-equivalent pre-test and post-test control group design dan uji independent sampel t-test untuk menguji hipotesis serta penelitian ini dilakukan di kelas 5. Perbedaan dengan judul yang ketiga yakni penelitian tersebut menggunakan kuasi eksperimen post-test only dan penelitian ini dilakukan di kelas 5. Sedangkan persamaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yakni menggunakan pendekatan realistik matematik education, menggunakan metode kuantitatif dan mengukur kemampuan numerasi. Nah, yang kedua itu ada kajian teori. Dalam kajian teori itu yang pertama ada pendekatan pembelajaran realistik matematik education. Pendekatan realistik matematik education dirancang dengan tujuan menjadikan pembelajaran matematik bermakna dan lebih menarik dari peserta didik dengan memperkenalkan pengajaran melalui permasalahan kontekstual di mana masalah tersebut berada dalam pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Realistic Mathematics Education merupakan pendekatan pengajaran yang bertolak dari hal-hal yang real bagi siswa, menekankan keterampilan proses of doing mathematics, berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri student inventing sebagai kebalikan dengan teacher telling, dan pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan matematika. Nah, yang kedua itu ada numerasi. Pendekatan realistic mathematics education dirancang dengan tujuan menjadikan pembelajaran matematika bermakna dan lebih menarik bagi peserta didik dengan memperkenalkan pengajaran melalui permasalahan kontekstual di mana masalah tersebut berada dalam pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjut materi berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK
yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setiap tindakan kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Berikut adalah gambar siklus 1 dan siklus 2. Lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di SDN Sukorejo 1 yang beralamatkan di Jalan Kalisat nomor 2, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Adapun waktu penelitian pembelajaran ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Teknik pengumpulan data. Untuk menjaring data yang diperlukan, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu tes, observasi, dan wawancara. Penelitian. Yang pertama, modul ajar. Modul ajar yang digunakan yaitu menyesuaikan dengan komponen dengan kurikulum yang berlaku, yakni kurikulum merdeka, lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD. Lembar kerja yang digunakan masing-masing pertemuan terdiri dari 1 LKPD untuk dikerjakan peserta didik menyesuaikan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan tersebut. Instrumen penelitian. Instrumen asesmen yang dipakai meliputi instrumen tes yang diberikan untuk mengetahui hasil belajar dari kelas 6 pada mata pelajaran matematika materi pecahan. Lalu, yang terakhir, lembar observasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 2 lembar observasi untuk melengkapi data penelitian, di antaranya lembar observasi aktivitas guru dan peserta didik, dan peneliti meminta bantuan kepada guru, kelas, dan teman-teman sejawat untuk mengisi lembaran observasi tersebut. Baik, selanjutnya teknis analisa data. Pada tahap analisa data yang dilakukan adalah tes, observasi, dan wawancara. Hasil tes, observasi, kemudian refleksi, yakni dikaji apa yang telah terjadi dan tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau dituntaskan oleh tindakan perbaikan. Hasil refleksi ini digunakan untuk menetapkan langkah lanjut dalam rangka mencapai tujuan penelitian tindakan kelas. Data disajikan dalam bentuk presentase untuk mengetahui peningkatan hasil tes, observasi, dan wawancara. Hasil analisis tersebut menggambarkan tercapainya peningkatan hasil belajar pada peserta didik melalui metode pendekatan matematika realistik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran dari objek penelitian. Nah, di sini objek penelitian kami adalah di SDN Sukorejo 1. Nah, SDN Sukorejo 1 ini didirikan pertama kali pada tahun 2007. Nah, berada di bawah kepemimpinan seorang kepala sekolah yang bernama Suli Ayun. Nah, SDN Sukorejo 1 ini memiliki 13 buah ruang kelas, 1 perpustakaan, dan 1 ruang koperasi, dan 1 musola. Serta ada sebanyak 3 toilet guru dan 4 toilet untuk siswa. Nah, visi dari SDN Sukorejo 1 yaitu menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam mencetak generasi muda yang berintegritas, kreatif, dan berprestasi dalam menghadapi tantangan global. Nah, misi dari lembaga tersebut yaitu yang pertama memberikan pendidikan berkualitas yang berorientasi pada pengembangan karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang kedua yaitu mendorong siswa untuk menjadi individu yang mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan inspiratif. Nah, yang keempat yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menghadapi era digital. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan aktivitas ekstrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri untuk mendukung perkembangan holistik siswa. Nah, tujuan dari lembaga tersebut yaitu yang pertama meningkatkan prestasi akademik siswa secara konsisten, yang kedua yaitu mengembangkan sikap positif dan kepribadian yang tangguh pada setiap individu. Nah, yang ketiga yaitu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir yaitu menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara siswa, guru, dan orang tua. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai hasil dari penelitian kami. Nah,
Yang pertama yaitu siklus 1. Nah, pelaksanaan dari siklus 1 yaitu yang pertama perencanaan penelitian atau perencanaan tindakan. Yaitu yang pertama identifikasi materi pecahan yang akan diajarkan. Nah, yang kedua menentukan tujuan dan sasaran pembelajaran. Nah, yang ketiga mengembangkan rencana pembelajaran yang spesifik dan terstruktur. Nah, untuk pelaksanaan penelitian atau tindakan yaitu yang pertama mengajar materi pecahan dengan menggunakan contoh soal dan cara menyelesaikan penjumlahan pecahan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahan ajar yang interaktif dan menarik. Nah, yang terakhir yaitu mengawasi siswa dalam proses belajar dan memberikan bimbingan yang tepat. Nah, untuk hasil pengamatan dari siklus 1 yaitu sudah saya tampilkan tabel dari hasil belajar siswa kelas 6 pada siklus 1. Nah, di mana rentang nilai pada 90 sampai 100 itu terdapat 2 siswa. Nah, yang mendapatkan nilai 80 sampai 89 yaitu ada 5 siswa. Nah, untuk 70 sampai 79 itu ada 6 siswa, dan untuk nilai 60 sampai 69 itu ada 13 siswa. Nah, ada 0 siswa untuk nilai 50 sampai 59. Nah, untuk nilai 0 sampai 49 itu ada 2 siswa. Nah, untuk cara penghitungan yaitu untuk ketuntasan kelas itu sama dengan jumlah siswa yang tuntas dikali 100% dan dibagi jumlah total siswa. Seperti itu. Jadi ketuntasan kelasnya yaitu ada 13 dibagi 28 dikali 100% sama dengan 0,46% untuk siklus yang pertama. Nah, untuk bisa dilihat pada gambar yang selanjutnya yaitu ini hasil belajar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini terdapat nama siswa dan yang tuntas dan belum tuntas seperti itu. Nah, untuk hasil ini jumlah ketuntasan kelas itu dihitung dengan rumus jumlah siswa yang tuntas dikali 100% dibagi jumlah total siswa, sama seperti sebelumnya. Jadi 16 dibagi 28 dikali 100% sama dengan 0,57% siswa yang tuntas di kelas tersebut. Ada diagram batang pada siklus yang pertama, ada grafiknya. Nah, untuk refleksi dari siklus yang pertama yaitu kelebihan dari realistic methods education ini meliputi peningkatan motivasi belajar, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, dan pemahaman konsep matematika yang lebih mendalam melalui pengalaman yang nyata. Nah, kekurangan dari RME ini yaitu membutuhkan waktu lebih lama dalam pembelajaran dan memerlukan kesiapan guru yang mendalam terhadap konsep dan strategi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dari siklus 2. Nah, pelaksanaan siklus 2 ini perencanaan tindakannya itu yang pertama mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih baik berdasarkan hasil refleksi dari siklus yang sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu menemukan tujuan dan sasaran pembelajaran yang telah spesifik. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan bahan ajar yang lebih interaktif dan menarik. Nah, untuk pelaksanaan tindakannya yang pertama yaitu mengajar materi pecahan dengan menggunakan bahan ajar yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua yaitu mengawasi siswa dalam proses belajar dan memberikan bimbingan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu menggunakan teknologi yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, untuk hasil pengamatan dari siklus 2 yaitu bisa dilihat pada gambar tabel 4.2 yaitu hasil belajar siswa kelas 6 pada siklus 2 yaitu di mana terdapat 10 siswa yang mendapatkan nilai 10 sampai 100. Nah, terdapat 5 siswa yang mendapat nilai 80 sampai 89. Nah, untuk nilai 70 sampai 79 itu terdapat 5 siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, terdapat 4 siswa untuk nilai 60 sampai 69. Nah, sedangkan untuk nilai 50 sampai 59 itu terdapat 0. Tidak ada yang mendapatkan nilai tersebut. Dan yang terakhir yaitu terdapat 2 siswa yang mendapatkan nilai 0 sampai 49. Nah, untuk cara penghitungannya sama seperti untuk siklus yang pertama, rumusnya sama. Pada gambar yang sudah saya tampilkan yang ini yaitu tabel 4.4 yang tertera nama siswa dan hasil
nilai dari mereka yang tuntas, mana yang belum tuntas. Untuk penghitungannya sama dengan rumus yang seperti siklus yang pertama. Nah, ini bagan atau grafik dari siklus 2. Untuk refleksi siklus 2, yaitu kelebihan dari realistic mathematics education itu meliputi peningkatan motivasi belajar, pengembangan kemampuan pemecahan masalah, dan pemanfaatan konsep matematika yang lebih mendalam melalui pengalaman yang nyata atau implementasi di kehidupan sehari-hari itu harus lebih sering. Nah, kekurangan dari RME yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembelajaran dan memerlukan kesiapan guru yang mendalam terhadap konsep dan strategi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pembahasan penelitian. Nah, berdasarkan pada hasil belajar peserta didik pada siklus 1 dan siklus 2, maka diketahui bahwa adanya peningkatan dalam proses kegiatan belajar mengajar, di mana baik dimulai dari hasil prasiklus dibandingkan dengan hasil belajar pada siklus 1 itu mengalami kenaikan sejumlah 30,6%. Setelah dilakukan tindakan, diharapkan implementasi realistic mathematics education pada siklus 1. Nah, yakni pada siklus 2 diperbaiki lagi dengan adanya RME dalam pembelajaran dan pemberian video agar anak-anak tidak cepat bosan dan meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam pembelajaran. Sehingga hasil belajar peserta didik dalam siklus 2 itu mengalami kenaikan sejumlah 23,14%. Nah, telah mencapai ketuntasan klasikal yang melebihi 80% dengan persentase 88,46%. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.